perjalanan Isra, perjalanan tubuhnya, Mi'raj, perjalanan ruhnya. Tapi 4 kepada kakinya, jasadnya perlambangkan adalah jasad, hati, ruh, dan sir. Artinya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Adapun bersayap adalah ruhmu, hakikat malaikat sesungguhnya. Maka marilah kita semua mengembalikan segala apa yang menjadikan kewajiban kita padanya adalah selama ini perjalanan manusia sudah terlalu jauh sehingga manusia sudah lupa pada Tuhannya, manusia sudah tidak menyadari Tuhannya, sehingga banyak sekarang adalah negara-negara yang mengaku beragama tapi sudah kehilangan Tuhan. Tapi Abah sudah berkeliling dunia menyaksikan justru banyak negara yang tidak menyebut agama, malah mereka bertuhan. Inilah satu kesedihan yang menjadikan penyebab kehancuran negara-negara yang mengaku dirinya beragama, tapi kemudian tidak menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan, Allah hanya jadikan bahan sebutan. Adapun Rasulnya hanya dijadikan bahan sebutan, tapi tetap buta melihat Allah dan Rasulnya atas nama agama. Tapi mereka yang tidak menyebut dirinya beragama, tapi justru mereka menyadari, merasakan, membuktikan. Maka sekarang negaranya makmur, hidupnya bahagia, tadi semua, dan musibah pun hampir jarang. Nah inilah yang harus kita adalah berubah, sahabat. Maka selalulah mari kita syukuri adalah karena hidup adalah sebuah proses perjalanan. Ada bagian yang tetap. Yang bagian yang tetap adalah hanya satu, Khalik Allah atau dalang. Karena seluruh wayang yang dibuat oleh dalang sesungguhnya adalah bukan untuk menyatakan wayang, tapi sebenarnya adalah untuk menunjukkan kekuasaan sang dalang akan hidupnya, pada kudratnya, pada iradatnya, pada hayatnya, pada ilmunya, pada samanya, pada kalamnya, bahkan akhirnya pada wujudnya. Jadi seluruh wayang itu adalah manifestasi. Seluruh wayang itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan sebenar-benarnya yang ada hanya dalang. Adapun sifat daripada wayang itu adalah untuk menunjukkan sifat kesempurnaan daripada dalang itu sendiri. Adalah dengan segala sifatnya. Maka dibagilah di alam ini ada dengan kelembutannya adalah dengan sifat jamal dan kamalnya, dan adapun dengan kekasarannya sifat jalal dan koharnya. Maka disinilah sesungguhnya wayang-wayang itu, makhluk-makhluk itu harus menyadari, maka dia harus berubah. Nah, bagaimana cara berubah dari makhluk ini? Karena makhluk ini wajib berubah. Semua makhluk selain Allah itu disebut fana. Fana artinya adalah berubah. Kalau manusia tidak mau berubah, ya, maka sesungguhnya dia adalah sedang menuju kehancuran. Karena segala apa yang ada kalian saksikan di dunia ini, baik itu masalah teknologi, masalah telekomunikasi, kemudian otomotif, apapun, komputer, handphone, terus mengupgrade. Nah, manusia yang tidak mengupgrade inilah yang yang tertinggal di landasan. Yang hari ini bodoh, hari ini miskin, hari ini lelah, hari ini banyak masalah, hari ini pusing, adalah orang-orang pada saat zaman sudah berubah, teknologi segalanya berubah, tagoyur, semua alam tagoyur, tapi malah dia tetap. Inilah maka sebuah kebodohan ijtihad di Islam yang mengatakan bahwa ijtihad itu ditutup. Sungguh bodoh yang paling bodoh tadi semua. Sementara dia hidup akan mengalami zaman yang terus berubah. Dia harus mengalami hidup yang semuanya terus berubah. Dan dia pun sadar nggak sadar mengikuti perubahan itu. Tapi mentalnya tertinggal 1000 tahun yang lalu. Mentalnya tertinggal 500 tahun yang lalu. Mental kamakola, kila, kata pulan yang hidup 500 tahun yang lalu. Yang tentu saja tingkat ujiannya juga berbeda. Maka kenapa zaman Nabi Muhammad nggak ada ilmu? Ada ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, ilmu bayan, ilmu mantik, dan segala ilmu. Nggak butuh.
Karena memang tantangan alamnya juga tidak membutuhkan. Maka tidak ada ilmu tajwid, Qurannya juga nggak dibukukan dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang orang-orang yang tidak memahami tagoyurnya bagaimana ilmu adalah. Nah inilah akhirnya dia tetap. Setelah perang salib, Islam menetapkan tidak boleh ada ijtihad. Ijtihad ditutup. Ini adalah paling bodoh yang pernah dilakukan. Ya, hari inilah buahnya. Hari ini kalian menyaksikan kehancuran di semua negara Islam. Kemiskinan di negara-negara Islam. Kecuali negara Islam yang ngaku Islam, tapi otaknya adalah Zionis, Yahudi. Yang dia bersandar pada Amerika semuanya. Kelihatan makmur. Ya, tapi dia adalah kehilangan iman sebetulnya. Disinilah sahabat yang mari kita sadari. Maka Abah selalu mengajak untuk menyatukan. Karena memang dari awal pun Allah bahkan Rasulnya juga menyuruh kita adalah mencari ilmu yang satu. Makanya kenapa utlubul ilma. Utlub itulah mencari ilmu. Ilma itu mufrad. Maka ilmu satu-satunya ilmu di sisi Allah hanya tauhid. Allah nggak peduli ilmu fikih. Siapa bilang kamu diatur-atur begitu oleh Allah? Itu karangan manusia. Rancangan manusia. Dan ingat, segala apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, segala apapun akan berubah. Nah demikian pula metodologi dalam menyembah Tuhan. Metodologi dalam berzikir. Metodologi dalam bagaimana menghadirkan Allah. Allah sudah berikan contoh dengan teknologi. Supaya kami mengambil terapan. Demikianlah cara aku bekerja dalam kehidupan ini. Tapi kamu masih aja begitu. Dengan bambu runcing kau hidup di zaman yang sudah drone. Dengan tadi semua ya. Kamu berkomunikasi dengan manusia masih menggunakan semapur. Sementara sekarang sudah bisa video call. Kamu sekarang masih naik unta ke Mekah. Sementara sekarang sudah naik Boeing 777. Inilah yang harus kita rubah sahabat. Marilah kita kembali. Kembali kepada yang tetap. Karena kalau seandainya kamu tidak berubah tadi semua. Dan syukur-syukur kalau perubahan kamu itu kembali kepadanya. Dan itulah tujuan awal dari penciptaan. Maka kenapa kalau kamu lihat suhub pada Adam, suhub pada Ibrahim, suhub pada Nuh, itu adalah berbeda dengan kita mulai Jabur. Jabur pun naik menjadi Toret. Toret naik menjadi Injil. Injil disempurnakan jadi Al-Quran. Artinya Allah pun mengupgrade pengetahuan kepada manusia, pada makhluk. Demikian pula kamu harus mengupgrade, mengikuti kemakan tadi. Setiap orang ada zaman. Setiap zaman ada orangnya. Setiap kaum ada rasulnya. Setiap kaum ada orangnya. Yang hidup pada zamanmu saat ini. Karena hanya dia. Bukan seseorang yang 500 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Inilah kehancuran Islam hari ini. Maka mari kita kembalikan pada tujuan awal dari Allah adalah kita adalah hanyalah cermin atau bayang. Maka kenapa dalam wayang itu adalah disebut wayang. Wayang itu adalah bayang. Bayang itu bahwa kita adalah bukan wujud sebenarnya. Oleh ilmu disebut dengan wujud waham. Wujud sangkaan. Wujud khayali. Sebetulnya tidak wujud. Tadi sebetulnya adalah. Maka tadi menyaksikan Allah itu adalah. Inilah kenyataan Allah. Kamu menyaksikan Allah. Justru ketiadaannya Allah itulah keadaannya. Jadi ini kebalik. Sebenarnya keadaannya makhluk inilah ketiadaannya. Maka kau menyaksikan Allah pada ketiadaannya. Tapi kau menyaksikan makhluk pada keadaannya justru pada ketidakadaannya. Coba kamu bayangkan. Kalau Allah itu dalang. Anggap ini pada dalang dan wayang dulu. Allah menciptakan, dia ingin menjelaskan dirinya. Segala sifat dirinya. Fi'il dirinya, asma dirinya, sifat dirinya, zat dirinya. Dan dialah, tajalilah kepada segala berbagai. Pada sebagai makhluk dari semua. Itu bukan untuk menyatakan makhluk itu. Tapi untuk memperlihatkan kesempurnaan sifat dirinya.
Nah, adapun makhluk-makhluk itu yang diberikan peran itu tadi seharusnya dari awal konsepnya jadi hamba. Nah itu, tetapi kemudian manusia karena sekarang sudah jauh perjalanan dari Adam sampai pada Muhammad itu, bahkan sampai hari ini, maka manusia sudah lupa lagi pada dalang itu. Seolah-olah yang nyata hanya dirinya, yang hidup hanya dirinya, yang wujud hanya dirinya. Kemudian cerita-cerita tentang sorganya Tuhan, nerakanya Tuhan, barjahnya Tuhan, sirotnya Tuhan. Kamu karang semuanya itu. Emang Tuhan itu apa? Tadi semua. Karena kamu tidak mengerti Tuhan sebenarnya. Disinilah ilmu pengetahuan mendohirkan oleh Newton, oleh Einstein, oleh boson. Apa itu foton? Apa itu boson? Apa itu fermion? Sekarang nggak ada lagi diduga-duga Allah itu. Maka sekarang sudah dijelaskan oleh pengetahuan. Sebenarnya materi ini adalah energi. Energi yang memadat. Energi yang memadat itu berasal dari cahaya. Cahaya itu adalah Allah tajalli ke dalam cahaya. Berarti sebenarnya yang materi ini semua adalah kenyataan zat Allah. Semuanya. Tiada. Kenapa sekarang disebut ada istilah kodim, ada istilah baru? Karena baru itu disebut baru karena udah wujud. Adapun disebut kodim karena dialah sumber yang awal. Nah ini pahami konsep Tuhannya. Maka dari awal ilmu yang disuruh Nabi Muhammad pun awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Itu dulu. Atau kata Nabi adalah utlubul ilma. Utlubul ilma. Dan faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nabi menyuruhnya adalah kamu berserah diri dulu. Karena tanpa berserah diri Allah itu tidak ada. Nah inilah yang harus dipahami. Maka bagaimana berserah diri adalah sebagaimana Abah sudah jelaskan tentang wayang dan dalang. Cuma bedanya kalau dalam wayang, wayang itu adalah membuat seluruh manifestasi dari kisah itu. Sementara, nah ini manusia terjebaknya di mana? Pada saat dalang sendiri, kalau dalam hikam, kanallahu ala syai'a ma'ah, wa huwal ana ma'alahikan, pada saat dalang itu sendiri, dalang seolah-olah kholaqo menciptakan wayang semuanya tadi. Menciptakan wayang. Ya, ke Pak Heri duduk aja jangan ribut. Ya. Dalang itu menciptakan wayang. Maaf saya itu kalau live banyak yang gerak itu nggak enak lihatnya. Konsentrasinya hilang. Ya, dalang itu mentajalikan adalah ke dalam bentuk wayang. Tetapi pada saat wayang itu sudah dimainkan oleh dalang di atas panggung, hilanglah dalangnya. Yang nampak wayang yang rame, yang nampak wayang yang sedang asik, yang sedang bercinta, yang sedang ini, yang sedang bermasalah, yang ini, yang sedang perang, yang sedang berebut calon istri dan lain sebagainya. Perang Bharatayuda, perang Ramayana, dan lain sebagainya. Maka manusia takjub melihat menyaksikan wayang yang bergerak. Tapi dia lupa. Sebenarnya seluruh wayang itu aktivitasnya hanya satu gerak dalang. Wahdaniyat fil af'al. Satu perbuatan dalang. Wahdaniyat fil asma. Satu nama dalang. Maka itulah pada saat kita diciptakan Allah berkata, Iqra bismi. Satu nama Allah yang tajalli pada seluruh nama. Seluruhnya. Jangan tertipu dengan segala nama yang berbeda. Jangan tertipu dengan segala bentuk yang berbeda. Jangan tertipu dengan segala sifat yang berbeda. Kata Abah juga, ini tentang dia. Dongeng dia. Permainan dia. Yang manusia sok tahu menceritakan nerakanya dalang. Surganya dalang. Kamu ngerti dalang aja enggak. Inilah kesalahan orang Islam hari ini menganggap Allahnya duduk di aras. Berpisah dari dirinya. Sehingga nabinya dihina untuk mi'raj, naik ke langit ke-7. Karena kamu nggak ngerti mana itu langit. Kamu pikir langit itu di luar dirimu. Karena ingat, wahai sahabatku yang masih terhijab
golongan mahjubun tapi dia bicara agama. Inilah kalian yang telah mensesatkan manusia bahkan ratusan tahun. Para ulama-ulama yang termahjub, yang terhijab adalah hari ini, inilah buahnya. Karena ulama-ulama yang ulama, sebagaimana para rasul selalu dikejar, diburu, disesatkan, dikafirkan, dimurtadkan. Demikian pula Muhammad sampai harus hijrah dari Makkah ke Madinah, dikejar-kejar Abu Jahal. Apa tuh isyarahnya? Dikejar-kejar Abu Jahal. Kebodohanlah yang mengejar manusia itu. Adapun kamu yang lari adalah Muhammad yang terpuji. Kamu menjauhi sifat terpuji tapi mendekati Abu Jahal. Bahkan Abu katakan sekarang ini kebanyakan, maaf, hanya orang Islam yang Abah lihat benar-benar jahil murakab. Betul-betul Abu Jahal. Bapak bodoh. Bodoh pada Allah karena bodoh pada diri. Dia tidak mengerti hidupnya, wujudnya, semuanya. Karena agama sudah pindah dari di sisi Allah. Inna dina indallah. Inna dina, sesungguhnya agama itu sisi dalang. Sesungguhnya din itu di sisi dalang. Karena yang hidup hanya dalang, yang wujud hanya dalang, yang punya gerak hanya dalang. Sementara makhluk ini la haula wala quwata. Seluruh wayang di peti itu diam semuanya. Sebelum dalang mainkan. Tapi kenapa kita manusia tertipu dengan pergerakan wayang ini? Padahal ada yang memainkan semuanya. Tadi seolah-olah kehidupan itu diawali dalang membawa peti kosong, menciptakanlah wayang-wayang semuanya. Kemudian dimainkan oleh dalang. Karena perjalanan kamu hidup di tengah-tengah permainan. Kamu nggak tahu lagi siapa yang memainkan saya. Nah itulah. Maka kembalikan kepada titik awal kembali. Siapa sebetulnya yang punya gerak? Dan Allah sudah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan seluruh mah ini dan apa-apa yang dilakukannya. Atau boleh kan, wallahu khalaqakum, dan dalang menciptakan seluruh wayang, dan dialah yang hidup pada satu hidup dia, pada satu fi'il dia, pada satu sifat dia sebenarnya. Maka disitulah kita kembali kepada dia. Maka disitulah sumber kebahagiaan kamu sebetulnya. Karena dia sudah berjanji. Siapapun yang kembali padanya. Tadi yang Abah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama'a alaikum midrat. Wa yumdidkum bi amwal wal banin. Surga. Kamu dikasih harta, dikasih anak, dikasih surga. Air mengalir, rekening yang terus mengalir. Sebenarnya. Nah, kamu menafsirkan Qur'annya juga harus cerdas. Tadi sesuaikan dengan keadaan Quran itu juga tadi konstekstual, aktual, up to date Quran itu. Selalu up to date. Maka sekarang adalah pengamat dunia bingung pada Al-Quran. Seperti Boson. Kemudian juga Newton. Ternyata pada saat dia berkata Einstein mc kuadrat. Allah sudah bicara, Allahu nurus samawati wal ar. Nurun ala nurin cek kuadrat itu. Tapi jika sekarang orang Islam karena nggak sekolah, nah disinilah betulnya antara sains, filsafat, dan agama. Maka yang terbaik sebetulnya manusia itu diisi dulu dengan sains. Barulah filsafat, baru agama. Kalau diawali agama dulu, udah ngeblok. Kata gua begini. Akhirnya manusia tidak bisa menerima realita kehidupan. Akhirnya bodohlah, miskinlah, papalah, jongoslah. Bagaimana kau akan pulang pada Allah dengan dadamu? Tadi sementara hidup penuh menderita dalam hatimu. Kamu itu kalau bisa hidup dengan bahagia, bahkan menuntut, ya Allah, aku ingin pulang. Karena kau mengerti ternyata sebenar-benarnya yang indahnya Allah. Karena kamu mengerti ternyata segala-gala tujuan perjalananmu hanya dalang. Bukan kegagahanmu, bukan kehebatanmu, bukan kekayaanmu. Itulah Tuhan sindir dalam perjalanannya. Orang yang belajar ilmu tapi tidak mengenal Allah jadi Barsiso. Orang yang kaya raya tapi tidak mengenal Allah jadi Salabah dan Korun. Orang
tidak mengenal Allah, jadi pejabat, jadilah Fir'aun. Itu sebetulnya sindir. Dan hari ini barsiso itu adalah hampir 90%. Hanya bicara dalil hadis, tapi nggak ngerti apa yang diomongkannya. Semuanya hanya katanya. Hanya dia untuk cari makan dengan cerita itu. Ngomongin surga, dia hanya berdiri di pelang surga, nggak pernah pergi ke surga, nggak pernah melakukan perbuatan ahli surga. Tadi semua, disinilah hari ini yang menyedihkan tadi semua. Jadi marilah kita pada saat kita melihat wujud, segala yang wujud termasuk pada inilah kenyataan wujud Tuhan. Itulah ainullah. Kitalah ainullah itu. Pada saat engkau melihat, sebetulnya dia yang sedang melihat lewat matamu. Sadari itu. Minimal itu akan banyak merubah nasibmu nanti. Karena kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah aku anugerahkan pada dirimu, wujudmu. Melihat, mendengar, kembalikan negeri akhirat. Siapa darul akhir? Allah darul akhirah itu. Kembalikan padaku, begitu. Baru kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kau akan mendapat bagian untuk tubuhmu. Kalau kau id untuk ruhmu, id ada yang udu, maka akan ada pesta untuk tubuhmu. Kembalilah fitrah. Ruhnya kembalikan tadi kepada awal. Tubuhmu akan mendapatkan tadi. Kalau ibaratkan kamu adalah, ruhmu itu adalah burung yang ngerti Tuhan, yang bernyanyi pada Tuhan, maka sangkarnya tubuhmu akan diberikan bahagia sebenarnya. Cuma kamu ingin mencari bahagia sangkarmu. Kau mencari bahagia dengan gerak sangkarmu. Sementara ruhnya tidak diajak pada Allah. Ini kebodohan. HP-nya teriak-teriak ingin rubah dari cinit-nit menjadi Apple yang mahal. Tapi SIM card-nya tidak pernah tersambung. Nah inilah sholatnya tersambung, sholawatnya tersambung. Nggak ngerti sholat. Hanya one day one jud, baca Yasin supaya rezeki banyak. Sholat dua supaya mudah-mudahan rezeki turun. Sholat tahajud, inilah kekoplokan yang paling koplok. Karena kamu nggak ngerti dalang. Bukan di situ letaknya. Kamu sudah membuktikan lah semua karena jamaah ribuan ke sini. Bahasanya udah dua, iya karena kamu yang koplok. Kamu kira kamu doa itu untuk minta rezeki dia. Tadi semua. Apalagi kalau doa yang paling setan. Yang di langit turunkan, di bawah keluarkan. Karena kamu gak ngerti dalang sama sekali. Menghina Tuhanmu sendiri. Merendahkan Tuhanmu sendiri. Karena kamu tidak mau berubah. Kamu hanya di tubuh syariat. Tadi semua. Kalau kamu tidak mau berubah dari syariat ke torekat. Torekat ke hakikat. Hakikat ke marifat. Sampai satulah dia. Barulah dia hadir untukmu. Dan dia jamin dirimu. Kurang apa janji Allah dalam Al-Quran. Dan dari awal pun dia berkata, wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Inilah surga. Nikmati olehmu dunia ini. Aku siapkan perutmu. Dan aku ciptakan makanan apa yang bisa menyenangkan perutmu. Aku berikan penglihatan mataku padamu. Aku diciptakan kecantikan perempuan, ketampanan laki-laki, keindahan cucu-cucumu, dan keindahan alam di seluruh ili asam ini. Karena aku berikan, aku yang melihat pada dirimu. Aku sedang melihat jamalku pada segala apa yang kau wujudkan. Tadi semua. Inilah konsepnya kebalik. Ya. Pada saat engkau mendengar, rasakan. Sebetulnya dia yang sedang mendengar. Maka itulah kenapa kau bisa tahu. 100 orang yang pernah kau dengar. 100.000 bunyi yang pernah kau dengar. Suara apapun. Klakson, suara apa. Kamu tahu. Sampai setiap mobil punya klakson. Tet, tit, tut. Kamu tahu, oh ini motor anu. Tadi siapa yang dengar itu? Apa telingamu? Kenapa kamu bisa menghafalnya? Tadi semua. Ya. Siapa yang bisa menghafalkan bumbu di dapur itu? Kamu cium, oh ini adas, oh ini asam manis, oh ini asam, ini. Siapa yang bisa menghafalkan itu pada hidungmu? Inilah karena kejahilan dari awal. Wayang-wayang yang kurang ajar.
tidak memahami, tidak mensyukuri, tidak menyadari. Akhirnya sholatnya sampah, saumnya sampah, hajinya apalagi lebih sampah. Semua. Itulah Nabi berkata, hajinya aja arihlah litijaroh lisum'ah. Ya. Maka inilah ya, yang sebenar-benarnya ada hanyalah wujud Tuhan. Yang sedang menyamar dalam wujud apa? Segala perbuatan. Dan pada saat dalang itu ingin kelihatan gagah, jago panah, dia beri nama dirinya Arjuna. Begitu sebenarnya. Gua bikin jago panah, tampan. Ya, dia bisa berhubungan dengan Krishna, dia berhubungan dengan guru rohani. Gitu loh, Krishna itu. Atau di dalam wayang itu dia bisa berhubungan dengan Semar. Semua, ya. Dia jago panah. Semua. Tapi aku pun ingin terjali pengen jadi memperlihatkan bahwa aku lebih tinggi, lebih besar. Karena aku itu bisa menjadi apapun. Karena aku ini adalah transformer. Aku menjadi segala. Nah itulah. Maka pada saat kamu sudah lepas pada dia, sebetulnya kamu bisa menjadi apa segala yang kau mau. Pada dirinya, dengan dirinya. Cuma sayang manusia ini sekarang udah tahu. Udah nggak tahu Tuhan. Ini semua. Maka inilah yang harus dipahami. Pada saat dia juga ingin perlihatkan bahwa aku ini sempurna. Aku ingin kelihatan lucu. Maka kenapa di dunia ada pelawak? Dipaksa jadi apapun dia tetap ingin jadi pelawak. Dan kenapa kata-kata pelawak itu cerdas? Tidak semua orang bisa jadi pelawak. Tidak semua orang bisa seperti dia. Kata-katanya lancar. Setiap apa yang dikatakannya dialah itu. Karena dia ingin kelihatan kesempurnaan pada kelucuan. Kemudian tiba-tiba dia berwujud. Tapi aku pun adalah ad-daru yang bisa memberikan darurat. Aku ciptakan makhluk-makhluk. Seolah-olah makhluk itu bisa berdiri darurat. Jin. Itu kan tadi. Aku terjali menjadi jin. Jadi setan. Jadi iblis. Itu semua. Yang manusia malah nyembah padanya. Padahal itulah. Sahabat. Apapun. Ya. Jadi inilah yang harus kamu pahami. Ini tentang dia semuanya. Aku ingin jago nyanyi. Jadi penyanyi. Tuh. Silakan jadi penyanyi. Asal kenal Tuhan. Ngapain jadi ustadz kiai malah gak kenal Allah. Lebih baik jadi penyanyi, petinju, pemain bola. Yang tahu pada hidup, pada uripe dewe. Itu lebih baik. Ya. Bahkan bukan hanya penyanyi. Bahkan kalau Imam Kusyairi. Maksiat sekalipun. Asal kamu tahu bahwa kamu itu tidak berdaya. Bahwa kamu itu wayang. Itu pun udah baik. Maka banyak wali dari pintu maksiat. Robi Hadawiyah, Syekh Sakoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab. Di kita juga Sunan Kalijogo, Sunan Geseng. Dan masih banyak lagi. Yang kembali berapapun maksiatmu dibagi Allah, hasilnya Allah. Tuh, itulah perlunya tadi. Kenapa wahada yuwahidu tauhidan? Kenapa Nabi hanya menyuruh satu ilmu, ilma, bukan ulum. Karena ilmu itulah induk semua ilmu. Kau jago ilmu apapun, tanpa ilmu tauhid, nothing. Tidak ada. Salatmu tanpa tauhid, kosong. Punah. Seluruh amal ibadahmu bahkan. Itulah kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Sia-sialah. Sia-sia yang kamu lakukan itu. Maka Abah sering menanyakan, kalau ada yang datang ke sini hanya tujuannya ekonomi. Tapi tidak mau kembali dulu pada Allah. Nggak ada gunanya. Nggak usah. Buang-buang waktu. Apalagi buang-buang ongkos. Apalagi ke sini baliknya minta ongkos. Tadi semua. Ya. Datang cuma ngeluhkan hutang. Ngapain? Segala persoalanmu itu adalah karena kamu sedang jauh dari dia. Apa itu jauh? Apa itu dekat? Harus ditakwil. Jauh pada saat wujudnya kamu, fananya Allah. Dekat, fananya kamu, wujudnya Allah. Nah, kalau begitu, kan Abah sudah ajarkan tadi malam. Cukup kamu belajar mematikan diri. Karena hidup ini adalah tidur. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur.
Wa idza matu intabahu, tapi ketika mati bangun. Nah, oleh karena itu, artinya apa? Nah, di sini harus cerdas, mafhumnya ambil. Oh, berarti kalau begitu, kalau seandainya saya bisa bangun dalam hidup, berarti saya akan menikmati. Tuh itu. Kenapa kita disuruh mati? Oh, ternyata kenapa dari awal pun Allah berfirman, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu mati sebelum kamu serahkan. Karena kamu kalaupun mati, ruhmu akan sebatas tetes minyak yang akan digonjang-ganjing di samudra hayatnya Allah. Seperti kamu setetes minyak yang masuk ke samudra, yang ombaknya begitu besar. Dan kamu tidak menyatu dengannya. Kamu setetes air yang diombang-ambing, dibanting sana, banting sini. Karena kamu masih membawa sifat kemelekatan. Ini aku, itulah minyak. Maka Tuhan dohirkan segala benda di alam dunia ini. Ada yang bersatu, bercampur, tidak berbaur. Ada bercampur, ada berbaur. Nah, disitulah manusia harus dipahami. Ya. Mari, ya sahabat. Ya. Jadi sekali lagi bahwa dia menyamar dalam segala apapun. Dalam agama apapun. Yang Hindu itu dia. Yang Buddha juga dia. Yang Kristen dia. Yang Konghucu dia. Yang jadi kiai dia. Yang jadi pendeta dia. Dari semua, ya. Nah, ini sebetulnya. Cuma sekarang banyak yang jadi pendeta, jadi ustadz, jadi kiai, sebetulnya dia hanya dia sendiri yang angkat sebenarnya. Sebetulnya belum pantas dia itu. Karena belum kenal pada Tuhannya. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami, ya. Jadi ingat sekali lagi, ini semua adalah hanya merupakan disebut dengan wujud waham, bayangan. Ingat bayangan. Tapi sekarang manusia ini bayangan yang mengaku ada. Nah, itu persoalan. Bayangan yang mengaku ada. Padahal kisah awal sudah menjelaskan. Waktu Allah adalah di alam ahadiyah. Di alam kosong. Belum bernama Allah. Belum ada siapapun. Hanya ada dia. Tadi semua. Karena sekarang pun tetap hanya ada dia. Adapun ini ada kayak siluet. Kayak film yang ditonjolkan oleh proyektor. Breng gitu. Sebenarnya nggak ada sebenarnya. Kalau kamu ingin nggak percaya ini nggak ada, pada saat kamu tidur hilangkan semuanya. Kamu nggak tahu siapa dirimu, kamu laki-laki atau perempuan, karena sebenarnya itulah Allah katakan, aku genggam jiwa orang pada saat tidurnya. Artinya kamu sedang pulang pada Allah pada saat tidur itu. Untuk menunjukkan Allah sebenarnya kamu tidak ada, buktinya kamu lupa. Lupa bahkan bukan hutang, bukan apa, memang tidak ada. Hutangmu juga tidak ada sebenarnya. Karena sebenarnya itulah kenapa dimatikan, dibangunkan, ditidurkan, dibangunkan, ditidurkan, dibangunkan. Bahkan nanti selanjutnya dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Terus begitu. Ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya akan dikembalikan pada Allah. Wa'adallahi haqqa dengan cara yang summa yu'iduhu. Kemudian diulang. Karena kamu nggak ngerti-ngerti. Liyazia kamu untuk mendapatkan balasan. Apa yang sudah kamu hidup tuh. Di film tadi. Itulah surga dan neraka yang sebutkan. Nah, sekarang inilah yang sebetulnya surga dan neraka sedang kamu alami. Jadi kamu bisa melihat sahabatmu sedang di surga. Ada kamu menyaksikan sahabatmu sedang di neraka. Ada kamu menyaksikan sahabatmu sedang jatuh dari Shiratal Mustaqim. Ada kamu menyaksikan orang yang sedang di lapang mahsyar. Dari semua. Ya, dengan seolah-olah rasa kamu itu seperti kamu berjalan di mahsyar. Karena hutangmu, masalahmu, debt collector ngejar-ngejar kamu. Kemanapun kamu lari nggak bisa sembunyi. Tanya melihat dia, itulah sebetulnya siksa. Kamu aja nggak ngerti. Seolah-olah, coba kamu. Pada saat kamu sudah melakukan kesalahan, mau sembunyi di mana? Setiap ketemu orang rasaan kamu polisi semuanya. Itu perasaannya begitu. Ini kan tentang rasa sebenarnya. Nah, ini dah. Jadi kan Allahu Akbar. Inilah yang kamu tidak pahami kisah Tuhan. Kamu tidak kenal pada Tuhan. Jahil pada Tuhan, jahil pada dalang tadi semua, ya. Jadi
Ingat itu. Adapun syariat adalah jalan, adapun tujuannya hakikat. Itulah. Maka jangan terjebak pada syariat. Manusia yang tidak mau berubah, sementara alam ini terus tagoyur. Dari ada tidak ada semuanya. Nah, kamu akan menderita. Harusnya kamu tuh terus berubah. Berubah, ikuti. Dari syariat ke tarekat, hakikat, satukan. Tadi semua ya. Tapi ingat syariatnya harus Allah. Kalau syariatnya, kalau nggak kenal Allah, syariatnya jadi kamu lagi. Tarekatnya kamu lagi. Hakikatnya kamu lagi. Ma'rifatnya juga. Bukan banyak orang sekarang bersyariat. Tapi bukan Allah. Dirinya. Bertarekat pun bukan Allah. Dia gedek menyebut la ilaha illallah. Tapi yang diharapin makhluk. Itu bukan Allah, itu jelas. Maka sekarang banyak orang tertipu dengan syariat, tertipu dengan tarekat, tertipu dengan hakikat. Bahkan yang sudah ma'rifat, merasa, oh saya sudah ma'rifat. Merasa sudah ma'rifat, itu pasti belum ma'rifat. Karena disinilah yang harus paham tadi semua. Jadi syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, ma'rifatnya Allah. Karena syariat untuk menunjukkan adalah sebenarnya gerak tubuhmu fiilnya. Gerak hatimu asmanya. Gerak ruhmu sifatnya. Dan adapun gerak sirmu adalah zatnya. Itu saja. Ini bersyariat dengan dirimu. Bertarekat dengan dirimu. Berhakikat dengan dirimu. Ya inilah. Syariat adalah jalan. Jadi mari agama itu dari awal. Awaludini ma'rifatullah. Ya, nggak ada agama. Tidak ada mengenal Allah. Maka kata Nabi, la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang tidak kenal pada yang disembah. Nyembah apa kamu? Nyembah kekosongan. Maka orang syariat menyembah kekosongan. Orang tarekat adalah menyembah nama. Tadi semua. Orang hakikat adalah sudah tahu yang disembah. Tadi semua. Orang ma'rifat. Sesungguhnya. Sudah, kalau orang hakikat sudah menyembah dengan rasa, dia sudah mengerti semua rasa. Ternyata yang nyata di dunia ini hanya Rasul Allah atau rasa, Rasul Allah. Tapi orang makrifat sudah tidak lagi rasa merasa, sudah hilang rasa, sudah tidak lagi sembah menyembah, sudah tidak lagi ingat mengingat. Tadi semua dia sudah lupa, maka setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Itulah yang kamu nanti di situ adalah pada saat kamu sudah fana billah, baqo billah. Tapi nggak usah dipikiran makom itu dulu. Minimal kamu lepaskan dulu dari syariat dulu. Dari semua. Masukkan ke tarekat, masukkan ke hakikat. Ya. Jadi nggak ada agama. Makanya la tasyu' ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tadi. Bahkan sholat pun la sholata illa bihuduril qalbi. Itu hudur. Siapa yang sholat? Kalau si cepot itu sholat, siapa yang sholat? Inilah kenapa pandangan Imam Maliki tidak masukkan sholat rukun itu dalam niat sholat. Karena kata Imam Maliki, siapa yang niat? Nah disinilah sahabat. Kamu harus mengerti mana Syafi'i, mana Maliki. Tadi semua. Dan penyebabnya ini kalau buat Abah adalah karena Syafi'i itu selalu kepada syariat, asbab. Akhirnya manusia sampai akhir zaman jadi asbab. Padahal Maliki berbeda pandangan dengan Syafi'i itu. Maliki itu tajrid. Tajrid itu bukan sebetulnya orang salah arti lagi asbab dan tajrid. Pada saat kamu asbab, tapi kamu pelakunya bukan asbab. Tadi semua. Tapi pada saat asbab, kamu pelakunya. Allah pelakunya, ya tajrid. Siapa yang ke sawah? Ya Allah. Itu juga menjadi tajrid sebenarnya. Karena hidup ini hanya diberi. Hanya beda cara. Ada yang lewat proses, ada yang tidak lewat proses. Maka ilmu pun ada wahbiyun, ada kasbiyun. Maka disinilah kamu tuh tidak boleh, saya sampai ini saja, saya tidak mau Maliki. Nggak bisa. Justru Abah bilang, orang yang sudah sampai kepada tarekat ke sana itu harus ikut Maliki sebenarnya. Maka kenapa Maliki itu dalam urusan apapun selalu tawakal pada Allah. Syafi'i selalu harus mencari proses. Tapi kalau selalu di situ penyebabnya, akhirnya dalam urusan ibadah pun kamu sandarkan begitu. Maka disinilah kenapa Allah sempurnakanlah dengan ilmu. Maka tadilah, ikuti yang sekarang aja. Kenapa? Karena yang sekarang tuh mengerti semua mereka yang dahulu.
Sudah meramu apa yang mereka lakukan dulu. Kebenarannya, kegagalannya, kesalahannya. Dan Abah sudah mengerti dari pergerakan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Abah sudah pelajari bahkan Muhammad sebelum lahir. Dari mulai Abroha menghancurkan Ka'bah. Abah pelajari kisahnya. Sampai kenapa Abroha menghancurkan Ka'bah. Bahkan sampai kematian Rasulullah. Abah pelajari. Kenapa jadi Syiah dan Sunni. Tuh. Kenapa tubuh Muhammad itu tidak dikubur 3 hari. Karena mereka zaman itu sudah ribut jabatan. Bayangkan. Itulah karena mereka dulu menganggap salah pada Rasul. Termasuk Umar protes. Masa Rasulullah mati? Itulah akhirnya Umar ingin. Itu sahabat, kamu tuh nggak ngerti kisahnya ini. Karena kamu udah kayak wayang, udah main tengah-tengah. Kamu tuh nggak ngerti awal tuh di bawah dalang gitu loh. Udah kamu itu dihadirkan di tengah-tengah karena kamu umat ditunjung. Diperankan oleh dalang di akhir. Tapi kamu nggak tahu sebetulnya ada yang mainin kamu. Ini orang Islam hari ini. Seperti itulah umpama sekarang manusia lupa pada dalang. Karena dia nggak tahu. Karena kamu ditaruh seolah-olah. Padahal kalau kamu kisah dari Muhammad sendiri pun. Kapan Quran dibukukan? Kapan ada tajwid? Coba. 200 tahun. 100 tahun baru sholat itu dirumuskan lagi. Oleh Ja'far Shadiq. Kayaknya kamu itu kalau semua bab sholat. Kayaknya begitu saja. Karena kamu nggak mengerti proses. Kalau Abah dari mulai 100 tahun bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Bahkan dari mulai Musa, dari Isa, Abah pelajari semuanya. Perjalanan. Bahkan dari Ibrahim. Semua. Akhirnya ketemu ketentuan ternyata Ibrahim itu punya bini orang Indonesia. Punya anak 6. Malah kan manusia nggak tahu. Karena kamu itu hanya terima apa saja kata orang di akhir zaman. Nggak pernah melakukan. Akalmu tidak pernah digunakan. Tadi semua ya. Tidak ada studi banding. Secara ilmu hari ini sebetulnya kamu bisa belajar banyak. Dengan ilmu itu semua. Sejarahnya apa semua. Ingat. Nabi yang kau agung-agungkan itu. Oleh sahabatnya saja. Kalau kamu ngerti. Tubuhnya tidak dikuburkan 3 hari. Karena mereka sibuk melakukan pemilihan. Melaksanakan muktamar. Kalau sekarang NU kompercab. Begitu. Nggak peduli dengan tubuh Muhammad. Karena mereka nggak yakin awalnya. Masa Rasulullah meninggal? Nah inilah. Yang kamu harus pahami kisah ini. Muncullah 2 kelompok sahabat itu terpecah. Sa'ad bin Ubadah. Saat itu adalah ingin jadi Rijalul Ansor. Rijalul Ansor dibisiki oleh Zionis itu. Kamu kapan lagi Ubadah, Sa'ad? Kalau seandainya nggak hari ini kamu tidak akan pernah orang Ansor itu jadi pemimpin. Tuh. Itulah awal. Bahwa Islam sudah dileburkan oleh Zionis dari awal. Sehingga tubuh Muhammad dibiarkan 3 hari tiada yang ngubur. Bayangkan. Bayangkan. Hidup mereka tiap hari bersama Rasulullah. Mereka adalah dakwah bersama Rasulullah. Begitu Rasulullah meninggal. Seolah tidak menerima kenyataan. Iya memang benar kata Umar. Masa Rasulullah mati? Nah itulah karena Umar baru di situ sadar. Siapa Muhammad? Siapa Rasulullah? Siapa Ahmad, papanya Fatimah, siapa Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak akan mati, harusnya memang. Karena sebenarnya itu adalah bukan Ahmad. Muhammad yang ada pada Ahmad itulah Rasulullah. Dan tidak akan mati. Maka tubuhnya itulah yang menjadikan akhirnya apa yang terjadi. Terjadilah pertarungan dari semua. Sejak itulah. Begitu 3 hari Abu Bakar datang dengan Umar, dengan Sa'ad bin Ubadah. Ingin datang takziah ke Nabi. Baru jenazah Ali dan Fatimah sudah siap. Maka disitulah kalau kalian ngerti. Kenapa Sunni membenci Syiah, Syiah membenci Sunni. Inilah awal perpecahan kehancuran Islam. Bahkan kata Abah juga. Islam itu. Karena memang Islam itu adalah sekali lagi agama ini kan. Islam itu bukan itu sekali lagi. Muhammad itu bukan itu sekali lagi. Pahami. Maka keimanan mereka. Udah setelah itu.
barulah 100 tahun lebih Jabar As-Shadiq. Gimana sih sholatnya Nabi? Mulai dirancang. Gimana ya? Tadi semua 100 tahun. Apalagi nanti hadisnya 200 tahun kemudian. Coba bayangkan oleh kamu 200 tahun perkataan Abah sekarang. 200 tahun kemudian belum ada HP, belum ada catatan, belum ada buku, belum ada kertas. 200 tahun disusun. Coba kau pikir pakai otak. Terus kamu imani semua hadis yang sekarang itu benar. Buktinya setelah 300 tahun Imam Bukhari lahir menjadi murid Imam Hambali. Karena kamu tuh nggak pelajar sejarah kalau Abah lihat. Dan sejarahnya sudah dirubah-rubah nih oleh Zionis. Sama aja kayak kisah Ibrahim dihilangkan kan Tura. Supaya bahwa isi Ibrahim itu hanya Hajar dan Sarah. Biar di Arab saja. Jangan ada di Nusantara. Padahal pengetahuan orang Arab di orang Nusantara. Bahkan kalau kamu buka kisah Muhammad itu siapa, lahirnya di mana, kamu pasti tidak akan percaya. Siapa dia? Seto Nugroho itu. Nah, inilah kisah Muhammad yang tadi semua. Inilah yang sudah dibulak-balik. Maka marilah hari ini. Cukuplah kegagalan yang sudah ada sekarang ini. Kegagalan. Apa kegagalan itu, Bah? Tadi ketidakbahagiaan rakyat Indonesia. Adalah kita ke-98 dari 100 negara yang diuji kebahagiaan. Negara paling mesum. Negara paling banyak pembunuhan. Negara yang mati agamanya 4 dibui. Negara yang pondok pesantrennya 1.700 lebih bermasalah. Bahkan itu baru ketahuan karena lapor. Yang tidak lapor. Negara yang menjadi korban judi online 1.200 triliun. Negara yang miskin. Jadi jongos di mana-mana. Apa kurang cukup bukti? Kalau orang yang harusnya paling mengatur agama, kok Quran aja dikorupsi. Kalau orang yang harusnya mengatur agama, katanya haji itu wajib, malah dikorupsi. Itu kan berarti dia beragama tidak bertuhan. Dia wudhu, mencuci tangan tapi tidak berwudhu. Tangannya masih tangan dia, tangan monyet. Harusnya itulah dari awal. Kembalikan tangan ini ke kudrat irodat. Sama kalau coba kamu. Ingat sahabat. Abah baru menemukan berkomunikasi dengan seseorang karena Abah mau ke Swiss. Ya. Ada fakta dari Swiss bahwa ternyata Swiss itu didirikan oleh Surawisesa. Swiss itu dari kata Surawisesa. Kenapa sekarang Swiss jadi negara paling aman di dunia? Negara yang dimana paling amanah di dunia. Semua orang, tanya orang kaya Indonesia, pasti naruh uangnya di Swiss. Bank seluruh konglomerat dunia naruh uang di Swiss. Kenapa Swiss itu? Sekarang ditemukan catatan orang Portugis dan Spanyol yang dia bertemu Surawisesa. Dan itu dinyatakan ada sebuah kampung di dekat pegunungan Alpen. Abah suka lewat pegunungan Alpen di situ. Ada seorang ada tempat bersejarah yang insya Allah nanti kita pada saat kita akan keliling sampai ke sana di bulan April ke Swiss. Itu tempat Surawisesa dulu. Kenapa Swiss dari Surawisesa? Kalau kamu lihat klik sejarah Surawisesa. Surawisesa itu anaknya siapa? Pajajaran, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Maka tadi kata Abah, peradaban itu mulai dari kitalah peradaban itu. Sebelum Arab bisa cebok, Indonesia sudah ngerti Sili Asa, Sili Ase, Sili Asu, Siliwangi. Karena isi Al-Quran sudah ada di Nusantara. Nanti mungkin fakta sejarahnya yang paling menyakitkan kalau kamu dikatakan siapa Seto Nugroho itu. Tadi semua yang menjadi nama Mustafa, yang menjadi nama Muhammad. Aduh, ini juga karena sejarah telah dibulak-balik. Ya, marilah kita pahami. Ya, ternyata Surawisesa, Swiss itu. Kamu lihat benderanya sekarang merah begini. Karena kalau kamu klik, silahkan cari informasi tentang Surawisesa. Benderanya itu ke sana Trisula, ada begini. Ke atas Trisula, ke bawah Trisula, ke kanan Trisula, ke kiri Trisula. Perlambang apa?
silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Kenapa Trisula? Karena tadi tiga. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Islam, iman, ihsan sebetulnya. Bahkan kata dia, seorang budayawan Swiss itu mengatakan, kenapa di Swiss itu sampai penjara ditutup? Karena manusia, dan Abah merasakan, pernah berminggu-minggu di sana, merasakan luar biasa. Ihsan manusia. Luar biasa. Ihsannya mereka. Tadi, saya pernah menyeberang jalan. Kalau di Swiss itu, jalan itu ada untuk orang ini cacat, ada untuk tram, ada untuk mobil, ada untuk kereta. Apa? Saya habis makan di restoran, kemudian nyebrang ke sana. Ya. Kemudian ada seorang perempuan sama bawa baki, bawa makanan. Pas lampu merah berwarna merah, gambar orangnya merah. Kalau saya kan orang Indonesia biasa, yang penting bukan masalah merah dan putihnya. Kesana orang lama nggak ada mobil, kesana kelihatan nggak ada mobil, kesana nggak ada mobil, 4 persimpangan itu jauh nggak ada. Nyebrang aja. Habis nyebrang saya panggil si perempuan, hey miss, come on, no car, safe. Dia ketawa, hey guys, look the lamp. Lihat katanya lampu. Terus dia canda. Kalau kamu yang begini aja nggak taat, bagaimana kamu taat pada Tuhanmu? Allahu Akbar. Saya tepak jidat saya. Astagfirullah, ini orang luar biasa. Kalau kamu nggak taat, belajar taat dengan aturan negara saja, kamu tuh pasti nggak bisa taat urusan Tuhanmu. Itulah sahabat, kenapa Swiss itu adalah. Karena dari Surawisesa itu ternyata benderanya adalah, kamu lihat kayak apa logo palang merah. Itulah kata dia adalah, itulah silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Itulah prinsip yang dibangun pada budaya satu perkampungan yang di Alven itu. Karena kata dia adalah, ada data sejarah tahun 1294 adalah Masehi. Disitulah Surawisesa itu datang. Ya. Surawisesa datang ke situ, mengajarkan tadi agama, dan Swiss masih berpegang pada ajaran Surawisesa itu. Kita malah impor ajaran dari Arab. Arabnya jahiliyah. Jadilah orang jahiliyah pindah ke sini sekarang. Inilah yang terjadi hari ini. Jadi kamu nanti mungkin akan mulai ramai nanti tentang Surawisesa ini, yang menjadikan pendiri negara Swiss. Bahkan sebenarnya kalau kamu nanti akan muncul lagi nanti dari Belanda, dari mana. Oh ternyata pendirinya orang Nusantara. Besok Abah akan ceritakan dari perjalanan Adam sampai kepada menyebarnya manusia ke seluruh dunia ini. Ya, bisa. Abah bisa menjelaskan semuanya. Tadi semua. Ya, karena kamu sudah terjebak dengan dongeng saja. Dongeng yang dibuat oleh Belanda, yang kemudian ditulis dalam bahasa Arab. Tadi semua. Kamu nggak ngerti Senokhorgronyo. Itu Zionis dari awal. Kepada agama apapun dia masuk ke dalam agamanya. Sama kayak Senokhorgronyo yang akhirnya dia bernama Abdul Ghaffar. Dia belajar ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu hadis, ilmu apa. Kan bukan untuk masuk agama. Untuk merusak agama dari dalam. Itulah persengkolan dia dengan si Utsman bin Yahya nantinya. Yang menghancurkan Indonesia. Dengan tadi. Ini sahabat ya. Dan itulah juga tadi ulama-ulama yang awal. Ya. Maka mari, tadi Abah ngomongin apa jadi lari ke situ ya. Jadi pada dasarnya yang harus kamu paham, bagaimana pergerakan ulama ini dari Imam Hanafi contohlah, kembali lagi ke Palang ke situ aja dulu. Secara kamu harus mengerti juga tentang fikih. Bagaimana fikih itu dibuat ya. Bab sholat saja, maaf ya. Sampai pada saat ada yang ditanya kepada Ja'far as-Shadiq, "Hei Ja'far as-Shadiq, apa maksud hadis Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli?" Ada yang tahu? Bayangkan apalagi kamu sekarang ngarang-ngarang sholat. Sholat itu apa sih? Mulailah Ja'far as-Shadiq, Imam Hanafi mulai mendirikan sholat tanpa Fatihah. Tadi semua. Naruh tangan di mana Imam Hanafi? Di bawah pusar. Karena nggak tahu gimana sih Nabi sholat.
Tadi semua kata Abah juga. Jangan kamu kira-kira sholat kamu ini seperti sholatnya dia. Wong sholatnya dia saya tahu kok seperti apa. Kenapa kakinya suka bengkak? Apa yang dilakukannya di Gua Hiro itu? Kenapa kakinya bengkak? Nah, itu nanti Abah ajarkan nanti. Tapi kalau kalian sudah ada di sini, dari semua, itulah sholatnya Nabi. Yang duduk, bagaimana kamu ada menutup penglihatan, pendengaran, tadi semuanya. Dan disitulah as-sholat mi'rajul mu'minin. Kemudian dari Imam Ja'far as-Shadiq, masuklah Imam Hanafi tanpa Fatihah. Masuklah kepada Maliki, Fatihah tanpa bismillah. Maliki ini siapa? Maliki ini salah satu anak sahabat sebetulnya. Masa nggak tahu bapaknya itu pernah sama Rasulullah sholat? Katakanlah kamu sahabat Abah, kamu punya anak. Masa kamu nggak cerita kepada anak kamu bagaimana Abah sholat? Harusnya tahu dong. Tapi enggak, buktinya Maliki ini ya enggak. Anak beliau anaknya sahabat sebetulnya Maliki ini. Tapi juga sholat pakai Fatihah tanpa bismillah. Gitu. Syafi'i muridnya Maliki. Sholat pakai Fatihah, pakai bismillah. Hambali pakai bismillah dipelanin. Tangan Allahu Akbar. Ada yang naruh di atas perut. Allahu Akbar, naruh di sini. Ada lagi Allahu Akbar begini. Allahu Akbar di atas udal. Allahu Akbar ngegantung. Nah ini makanya jangan sok tahu. Jangan seolah-olah inilah karena kamu hidup sudah berada di ujung. Sehingga kamu tuh nggak tahu gimana awal. Dan kamu tidak mau belajar. Itu masalahnya. Secara arkeologinya, filologinya, ilmu sejarahnya. Apalagi segala ilmu lain, sosiologinya, antropologi, dan semuanya keilmuan. Ilmu genetikanya hari ini. Maka kamu akan menemukan fakta-fakta. Betullah kata Nabi, al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Tuh. Dan Allah pun sudah mengatakan Islam itu ilmiah. Dari mana? Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Kebanyakan manusia itu beragama itu hanya don. Tentang Tuhan, tentang don. Ibadah pun don. Surga juga don. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'ah. Sementara kesangkaanmu itu tidak menunjukkan kebenarannya. Innallaha alimun. Tuh. Di situ alimun. Allah itu ilmiah. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Allah itu bukan perkara hanya tahu. Tahu itu belum tentu paham. Paham itu belum tentu merasa. Tadi karena faham, tahu, tidak cukup tahu. Sekarang manusia berilmu hanya tahu. Coba lihat lagi dalam bab lain. Dalam tentang aula mastumun nisa. Menyentuh perempuan. Apa kata Hanafi? Mau pakai nafsu, nggak pakai nafsu, bahkan nyium sekalipun nggak batal wudu. Tuh lihat Mazhabul Arba'ah, makanya buka kitab Mazhabul Arba'ahnya. Tadi semua. Dulu Abah itu dianggap sebagai paling jago memahami perbandingan 4 mazhab ini dari bab apapun tadi semua. Termasuk bab persusuan, saudara. Termasuk bab faraidnya, bab apanya. Belum apa diakui lah teman-teman semua. Maka disebut fuqaha dulu. Tadi semua. Itu Hanafi. Pada saat aula mastumun nisa menyentuh perempuan. Jangankan menyentuh kata dia. Memegang. Mencium. Nggak batal wudhu. Karena tadi dia sholatnya aja pakai Fatihah. Ini kan semua ijtihad manusia. Ingat sahabatku. Mereka yang dengan sumber data yang kurang dan lain sebagainya. Tapi sekarang oleh Allah disempurnakan dengan ilmu pengetahuan. Karena innallaha alimun. Allah itu adalah maha mengetahui. Maha mengetahui itu ilmiah. Maka tadi Allah dalam Quran tentang hujan, tentang apa. Itu Allah itu ilmiah. Allah sudah bicara ilmu hujan. Allah bicara ilmu astronomi. Allah bicara ilmu geologi. Allah bicara ilmu biologi. Itulah dari nutfah, nuqtah, alaq. Itu ilmu genetika.
Allah bicara tentang ilmu bendungan. Bahkan Allah bicara bikin roket. Lihat. Kamu bisa menembus langitku dengan bisultan. Adalah kecuali kamu bikin roket yang bisa menembusnya. Semua makhluk bisa kau jelajahi. Bahkan orang barat sekarang udah bisa bikin anjing digabung semua. 5 jenis disatukan. Chow-chow. Dalmatian yang titik-titik dibikin di tubuh chow-chow. Telinganya sekoplok itu anjing apa tuh jenisnya? 5 anjing disatukan pada satu tubuh anjing. Coba. Silakan, itu makhlukku. Kamu, aku juga. Nah inilah karena manusia nggak paham-paham. Bahkan kata Abah sekarang ini, ya Allah ya Karim, kamu masih pikir surga dan neraka, barja, sirot, pikih yang kayak begitu. Abad, pikih, abad sebelum peradaban. Sebelum peradaban. Sekarang udah beradab. Maka tentu adalah bagaimana kamu tuh harus memahami Allah mastumun nisa itu tadi semua. Apalagi kata Imam Maliki, menyentuh perempuan batal kalau pakai nafsu, nggak batal kalau nggak pakai nafsu. Gitu kan tadi semua. Kan udah beda tuh 2 orang tuh. Gitu. Syafi'i mau menyentuh perempuan, mau pakai nafsu nggak pakai nafsu, batal. Kalau Malik Hambali sama dengan Maliki, kalau pakai nafsu batal. Nah, apalagi bab kawin. Nah, apalagi nanti Abah bahas nanti semua ya, bab kawin, bab ubudiyah, munakahat, jinayah, 4 fikih itu Abah bisa bahas. Ya, dari semua. Ya. Pada saat kawin, kata Syafi'i, kawin itu wajib adanya wali dan 2 saksi. Tadi. Tapi kata Hambali, kawin itu cukup ada wali saja, tidak usah saksi. Padahal Syafi'i Hambali itu setelah Syafi'i kan. Tapi ternyata ijtihad murid. Inilah karena memang semua ilmu itu tagoyur. Jadi bukan mereka sul adab satu sama lain. Disinilah kamu harus mengerti tentang ilmu. Kamu karangan kamu semuanya. Memang kata Tuhan, kata dalang gua bikin begitu, enak aja lu ngomong surga kayak begitu, neraka kayak begitu. Lu yang ngarang ngira-ngira lu, karena lu nggak tahu gua. Itu lu. Nggak begitu Allah tuh ngomongnya itu. Karena lu nggak tahu gua, hanya lu tuduh gua bakal nyiksa lu. Padahal maksud gua bukan di situ. Gua ingin memperlihatkan sifat gua itu kohar, gua itu bisa juga menyiksa, adabun adim, sadidul ikob, tapi gua raufur rahim, ghafurur rahim. Coba lihat banyak yang mana. Lihat dalam Asmaul Husna, dari 99 nama, hanya 3 nama yang dia simpan untuk menunjukkan kesempurnaannya pada jalal kohalnya. Apa itu? Ad-daru, memberikan darurat. Maka ada makhluk yang bisa memberikan darurat, preman, apa semua, perampok. Dia juga itu karena ad-daru. Sifat dia harus ada mewakili, tapi dia buat hanya 3 nama saja. Al-Mudillu, Al-Muntakimu. Yang lainnya Rahman, Rahim, Aji, Jabar, Salam, Afu, Tawab, bahkan Goni, Mugni, Rojak, ya Karim. Terus kamu menuduh dia menyiksa kamu. Allah sekali pada Tuhanmu yang jahil sekali kamu itu. Contoh kalimat. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan padukul adab. Tuh, kamu pasti mikir adab itu dibakar oleh api. Kalau kata uah mau dicelupin, kata celup, masukin ke neraka, angkat, makan buah jakum. Itu Tuhan macam apa yang kau imani itu? Itu padukul adab itu pada saat manusia sholatnya tidak bersama Allah, kata Allah. Wa makana sholatuhum, sungguhnya sholat mereka itu di masjid hanya siulan dan tepuk tangan. Kamu akan mendapatkan adab. Apa adabnya itu? Tadi kelimpungan, tadi tidak bahagia. Karena kamu sholat ya sholat cuma ngalamun Allahu Akbar, ngelamun ini, ngelamun itu. Ya sama, tidak akan berdampak sholatmu itu. Itu siksanya itu. Sama, lain syakartum la ajidannakum walain kafartum inna adab. Adab, kalau udah ngomong adab kamu itu digebugin. Disiksa. Udah ngomong adab tuh kan heran kadang orang-orang sekarang itu. Karena salah menafsirkan maksud Tuhan. Tadi adabun alim, sadidul ikob.
Tadi semua. Padahal itu hanya pada saat kamu masuk kegelapan, bukan Allah. Kamu kelimpungan, masuk ruang gelap-gelap. Kamu lagi nonton TV, apalah bersama Allah. Nonton asik, AC-nya jalan, semuanya. Kemudian semuanya serba enak, tadi semua. Nonton TV-nya bagus, TV-nya layarnya besar. Tiba-tiba, mati aliran. Itu adab tuh. Gimana yang kamu rasakan? Waduh, suasana jadi panas. Kamu gelisah, coba buktikan. Itu, kalau kamu nggak sholat, kalau sholat kamu itu nggak tersambung dengan Allah, adabun itu. Karena kamu sholatnya hanya syulan dan tepuk tangan, sehingga sholat kamu itu tidak bisa merupakan fahsya. Tadi harusnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahkan dengan sholat itu bisa narik rizki sebetulnya. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir ilaiha. La narzuka rizqa. Aku tidak minta nyuruh kamu cari rizki. Karena rizki itu adalah akibat. Wal akibatul taqwa. Setelah kamu telanjang. Kamu telanjang gua urus. Gitu loh. Dari awal. Kamu mati. Gua ada. Tuh. Inilah persoalannya. Manusia jadi salah tujuan. Jadi ngomong adab itu digebugin. Bikinlah ulama-ulama koplok tentang siksa di neraka kayak apa. Itu kamu sedang menghina Allah sebenarnya. Tadi semua. Karena kamu nggak ngerti. Quran itu dihimpun semuanya dalam Fatihah. Fatihah dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka seluruh ayat itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu surat At-Taubah. Karena di situ ada misalkan perang. Allah saking hal yang buruk sedikit aja nggak mau pakai bismillah. Tuh harusnya kalau orang berpikir memahami Al-Quran. Hanya ada di dalamnya kisah perang menyakiti. Itu pun perang bukan perang sebetulnya. Untuk menunjukkan dia berkuasa. Karena hidup ini harus hakikatnya perang. Hidup ini hakikatnya perang. Perang pada diri sendiri. Tadi semua. Dia tidak mau menggunakan bismillah. Kalau udah pakai bismillah, hilanglah neraka jahanam itu. Hilanglah neraka syakor itu. Hilanglah neraka jahim itu. Hilanglah. Itulah kenapa Allah mengatakan Afuun Karim. Ada asma Allah Al-Karim. Itulah kenapa Allah ingatkan kepada orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa itu Al-Karim? Al-Karim itu adalah lebih daripada Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman menyayangi tanpa syarat. Rahim menyayangi pakai syarat. Tadi. Kalau Yusrun adalah kemudahan tanpa syarat. Sahlun kemudahan pakai syarat. Ya kamu tuh harus ngerti itu bahasa Quran. Dari semua. Ya. Tapi Allah mengatakan Rabbuk Al-Karim. Tuh berarti Rob itu apa? Aku mencipta, memelihara, mengatur. Tapi Al-Karim semua adalah atas. Aku jamin kebahagiaanmu. Tuh, begitu. Aku memberi tanpa kau minta. Demikian pula Afuun Karim. Aku memaafkan tanpa kau minta sebetulnya. Asal kamu sadar saja. Kamu jadi hambaku. Jadilah, zakatkan tubuhmu. Yang ada itu aku. Karena aku sedang ingin bermain jadi polisi. Aku ingin sedang main jadi tentara. Aku sedang jadi main jadi anjing, jadi babi. Pahami itu semua. Maka marilah kita pandang. Itulah kenapa di Muharram itu Abah kisahkan harus bebas penyakit kulit. Dan penderitaan manusia kan tidak bebas dari penyakit kulit. Kata Abah, apa sih ruginya kamu menerima? Demi Allah, kalau kamu Abah salah, Abah tanggung jawab. Nih yang tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? Nih yang di dalam ini tanggung jawab. Hari ini cintai semua manusia. Berbagai agama kayak apapun. Kalau enggak kamu yang menderita. Abah jamin kamu menderita selama kamu salah melihat. Karena kamu tidak melihat dalang pada tetanggamu yang Hindu. Kamu tidak melihat dalang. Kamu tidak melihat dalang pada Rahwana. Tapi kamu hanya lihat dalang pada yang soleh. Pakai peci, sorban, udang-udang. Kamu hanya melihat orang baik. Inilah ketololan. Padahal ini semua adalah tentang kesempurnaan sifat dia. Yang harus kamu pahami. Tapi itu hanya akan terjadi. Kamu bisa melihat semuanya hanya Allah. Kalau kamu bebas dari Yakub. Kebutaan hati. Kenapa? Karena mata ini memang akan melihat yang baik dan buruk. Karena mata ini untuk melihat yang tagoyur.
Tapi hati ini untuk melihat yang tidak tagoyur. Allah. Allah tidak tagoyur. Yang tagoyur itu makhluknya. Nah, gua lihat makhluk nih. Gua hari ini bikin dia dengan sifatku Jamal. Wah, kamu senang lihat Jamal. Tetanggaku baik banget, senyumnya baik, suka memberi. Besok gua rubah lu dia. Dengan sifatku adalah yang Jalal atau Kohar. Tiba-tiba dia cemberut padamu pagi itu. Lagi masaknya wangi di rumahnya, udah gak peduli lagi sama kamu. Coba kamu sikap kamu gimana sekarang. Itu sebetulnya yang dia sadari. Datang temanmu, hei sayang, peluk, ngasih hadiah, kamu happy, begitu. Tapi begitu, datang lagi temanmu yang lain, perenteng tadi, nagih hutang padamu, dengan kemarahan yang luar biasa. Kata Tuhan, coba sikap kamu gimana sekarang. Hanya itu sebetulnya yang harus kamu sadari. Karena sutradara itu hanya satu, ingat. Yang hidup itu hanya satu. Silakan saja pilihanmu, hadis semua. Ya, karena Abah sudah membuktikan, bukan ngomong, membuktikan semuanya. Pada saat kita adalah kompromi pada diri sendiri, ya Allah. Disitulah kita, kenapa Abah ajarkan menarik napas. Tariklah semua, telanlah semua, supaya yang semua ini yang kamu anggap ini Hindu, Buddha, ini kafir, ini apa semua, ini anjing, ini babi, semua halalkan ke dalam. Allah semuanya. Barulah kamu keluarkan lagi dengan at-tasbih. Maka tasbih kan. Yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Tuh, hilanglah yang tadinya Hindu, Buddha, yang nampak di batinmu hanya Allah. Tuh. Urusan dia itu urusan dia. Itu urusan cangkang dia. Tapi bagimu, karena ini agama itu tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Hidup kita ini puroda, berjalan sendiri-sendiri sebenarnya. Nah, inilah yang harus dipahami dalam hidup ini semua. Ya, maka marilah bahagia. Karena kalau kamu udah bisa lepas begitu, ya Allah ya Karim, kata Abah juga. Tadi semua, makanya Abah ini nunggu mati udah kesel sebenarnya. Dan nunggu ganti casing karena gigi sekarang udah ompong. Ini sekarang gigit jengkol udah agak susah tadi semua ya. Tadi semua pun semangat untuk bersetubuh juga udah mulai ya, pengen balik lagi, bujangan lagi set gitu tadi semua. Ganti casing, lebih gagah, lebih ganteng di negara yang makmur, sehat semua. Kalau kamu ngerti rahasianya tuh. Dan Abah, nah inilah, ini juga kamu tuh karena nggak ngerti aja. Kamu lahir lagi, belangsak lagi, lahir lagi. Kamu nggak ngerti aja sebetulnya kamu udah dilahirkan. Tadi semua beratus-ratus kali, ribu-ribu kali. Bahkan ratusan ribu kali bisa. Tapi yang kamu tuh mana? Nah inilah yang kamu harus paham. Si jiwa itu. Bukan si jasad ini. Tadi semua. Maka ibumu saat ini, ibumu yang nanti, ibumu yang kemarin dalam makin tadi. Kata Allah, udah yang usah pikirin. Kamu tuh jalan sendiri. Ibumu itu hanya perantara kamu datang. Dan kamu pun jadi ibu jangan sok tahu. Ibu anakmu itu bukan milikmu. Ingat itu. Tadi semua ya. Ini kadang-kadang semuanya. Marilah kita ya. Kita coba dikit lagi kan ada bahasan sedikit lagi ya. Makanya inilah yang harus dipahami ya. Pada saat kamu zikir, dia sedang mengingat dirinya lewat dirimu. Karena kamu adalah kenyataan bayangannya. Pada saat kamu sholat, dia sedang menyembah dirinya lewat dirimu. Itu aja sebenarnya. Jalan menuju hanya la ilaha illallah. Betul, hanya nafi isbat. Artinya la ilaha illallah lah kamu. Dan seluruh alam ini tidak ada, yang ada hanya aku. Itulah kenapa. Allah hilangkan alif, lillahi mabis, Allahu nurus samawat, hilangkan alifnya, lillahi mabis samawat, hilangkan lamnya, lahu mabis samawat wal ardi, kul hu dari semua tadi. Jadi itulah ya. Jadi hanyalah dari maka cintai aku dengan melenyapkan dirimu, lenyaplah egomu, bunuhlah dirimu, bunuhlah keberadaanmu. Bunuhlah perasaan dirimu. Kamu tuh hanya perasaan dan pikiran sebenarnya. Itu sinaps itu tadi semua. Kalau kamu mencintaiku akan tajalib pada dirimu.
Innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Kalau kamu lepaskan la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun, maka sesungguhnya adalah maka yang ada hanya aku. Setelah kamu fana kara musnah, maka yang ada hanya aku. Maka hanya aku yang bisa membahagiakanmu. Maka doamu sudah terjadi. Da'aya da'u. Berarti kau hadirkan aku dengan memfanakan dirimu. Itu aja dari semua. Nah nanti acaranya kan Abah sudah banyak ajarkan. Sekarang aku melihat dengan matamu, aku mendengar dengan telingamu, aku berkuasa dan berkehendak dengan kuasa dan kehendakmu. Ini tadi Abah coret-coret subuh di sholat. Sekarang kamu tidak melihatku, bisa melihatku dengan jelas. Karena kau melihat dengan penglihatanku. Innakum satarona, Robbakum ayyana. Kamu bisa melihat aku dengan jelas dengan penglihatan diriku. Tadi semua. Karena hanya aku yang melihat diriku sendiri. Karena hanya aku yang bisa menyembah diriku sendiri. Karena hanya aku yang bisa berjalan menujuku. Hanya aku yang tahu aku. Akulah yang maha wujud. Tadi semua. Akulah sang surga. Tidak ada yang memberi manfaat dan mador selain aku. Dorro wala naf'an. Wala mautan. Wala hayatan. Wala nusuro. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kaun semuanya mati. Semua kaun ini tidak ada yang hidup. Kaun, sesuatu, syai'in, semuanya mati. Ya. Semua bisu tanpa kalamku. Semua gelap tanpa cahayaku. Semua lapar tanpa ku beri makan. Semua haus tanpa ku beri minum. Sadarilah yang beri makan aku. Akulah yang menyuapimu. Akulah yang mengantarkan kamu ke kamar mandi. Aku yang mencebokimu. Aku yang membuka baju, memandikan, menyayangimu. Dari semua. Tugasmu wahai hambaku, sadari kehadiran aku. Karena dari awal aku ingin nyata pada dirimu. Dari semua. Maka aku akan membahagiakanmu. Dari semua. Itulah. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka kau rasakan dengan tetesan air pada kulit. Rasa dingin. Rasa hangat. Akulah itu. Pada saat kau minum, rasa teh. Akulah. Akulah yang merasakan teh itu. Akulah yang merasakan kopi itu. Karena akulah yang rasa. Bukan kamu. Tapi kamu ikut nikmat bersamaku. Itulah golongan an'amta alaihim. Orang yang sudah nikmat. Ya. Kamu merasakan nikmat dari semua. Lepaskan wujud bahimiyahmu, subu'iyahmu. Dan saitoniahmu supaya kamu bahagia bersamaku. Supaya kamu hidup abadi bersamaku. Man aropa nafsahu bil mauti. Faqad aropa robbahu bil hayati. Siapa yang kenal dirinya yang mati. Dia kenal Tuhannya yang hidup. Dari semua. Man aropa nafsahu. Dan siapa kenal dirinya. Aropa robbahu. Dia kenal Tuhannya. Man aropa robbahu. Siapa kenal Robnya. Pasadalnya. Leburlah dirinya. Pada saat kamu lebur dirimu. Panaklah kamu. Bakolah kamu bersamaku. Maka tidak lagi kematian kepadamu semuanya. Temukan aku pada alamatku. Aku tidak di Ka'bah. Aku tidak di langit ketujuh. Aku tidak di semua samudra. Kamulah alamatku. Kurang apa berita yang kukatakan? Aku maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i. Hadirkan. Ujibu da'wat. Fal yastajibu. Laksanakan kewajibanmu. Lepaskan baju kepalsuanmu. Supaya aku wujud bersamamu. La'allahum yarsudun. Semoga kamu meningkat kesadaranmu. Meningkat kesadaranmu akan meningkat kebahagiaanmu. Akan meningkat keyakinanmu. Itu saja dari semua. Maka bagaimana dekatnya? Diammu adalah diamku. Gerakmu adalah gerakku. Bicaramu adalah kalamku. Mendengarmu adalah samaku. Melihatmu adalah basarku. Syariatmu adalah syariatku. Torikotmu adalah torikotku. Hakikatmu adalah hakikatku. Ma'rifatmu adalah ma'rifatmu. Selama kamu adalah kamu adalah pesaingku. Selama kamu yang wujud, kau lawanku. Tadi semua. Ya. Kau yang merasa hidup, kau lawanku. Kau yang merasa mendengar, kau yang lawanku. Maka siapa yang berani melawanku? Tuh, lihat. Sampai dia berkata, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan wadrukul adab. Itu adab. Siap-siap kamu. Gua bikin susah. Nah, itu bahasanya. Sebetulnya dia tidak bikin susah. Kamu yang mendatangi susah. Karena
Dia itu hanya cahaya dan kegelapan. Allahu nurus samawati wal ar. Tapi sebaliknya, alladzina amanu tadi semua, walladzina kafaru ada. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumat ilan nur. Tapi kembali orang-orang yang tertutup, yang kafir. Tadi orang Islam pun pada saat tidak mampu melihat Allah kafir. Orang Buddha, orang Hindu yang mampu melihat hidup pada dirinya, hidup. Dia mukmin. Maka Jack Ma itu membuktikan iman dengan gerak tangan. Siapa yang menggerakkan tubuh ini kalau tidak ada hidup? Itu membuktikan iman. Kita orang tersolat di Masjidil Haram pun lupa pada Allah. Ini semua, ya. Inilah, ya. Jadi temuilah Allah dalam setiap perubahan segala alam ini. Jadi jangan tertipu dengan tagoyurnya makhluk. Jangan tertipu. Antara ada tidak ada. Antara baik dan buruk. Antara susah dan senang. Kaya dan miskin. Pandanglah satu. Yang hidup itu. Ya. Masih banyak lagi sahabat sebetulnya adalah. Tapi ya mari Abah bacakan saja dari apa yang tulisan Tanggung ya. Jadi ada golongan mahjubun terhijab menyaksikan Allah pada fi'il. Pada sifat, pada asma dan pada Allah. Adapun golongan musyahadah dia bersahadat dengan benar-benar melihat menyaksikan Allah dan Rasulullah di dunia ini. Tidak ada alam, makhluk, tidak ada makhluk, tidak ada kawan, tidak ada syai'in yang tidak tagoyur. Semua selain Allah itu tagoyur. Maka jangan kamu bersandar pada yang tagoyur. Karena kebahagiaanmu tagoyur. Ingat itu. Segala sesuatu yang selain Allah itu berubah. Maka kau bersandar pada sesuatu yang rusak. Maka kau kebahagiaanmu pun akan rusak. Bukan kiri, bukan kanan. Tapi Allah. Bukan susah, bukan senang. Tapi Allah. Bukan atas, bukan bawah. Tapi Allah. Bukan surga atau neraka. Tapi Allah. Bukan untung dan rugi. Allah. Bukan kobat maupun basar. Allah. Maka kau akan menjadi champion bersama dia. Dan kamu akan merasakan surganya. Kamu. Orang nanya ke Abah kemarin. Bahkan anak Abah kemarin sore. Ngobrol sama anak Abah. Lama gak pernah ngobrol sama anak sendiri. Anak satu-satunya. Dia bertanya. Dia bingung. Kok papa ini. Dia pinjam uang sama papanya. 15 juta gitu kan tadi. Saya tanya. Kok dia bilang saya yang capek cari duit. Kok papa ini udah berapa puluh tahun saya lihat. Anak saya aja bingung kok. Ini duit papa ini dari mana? Yang jelas papa gak nyegik. Gak punya babi. Gak punya pocong. Nggak punya tuyul. Nah, tapi disitulah al-yakin. Dan masa konsepnya cuma tadi. Abah itu tidak pernah melihat saldo aja. Itu aja syarat. Jangan pernah melihat saldo. Kalau mau percaya pada dia. Kamu punya rekening jangan lihat saldo. Kalau kamu ingin butuh. Kalau untuk beli. Ya transfer aja. Kamu transfer. Kalau selama dia masih keluar berarti ada duit gitu aja. Patokan. Ya karena. Ya bagi kamu mungkin karena ada pemasukan. Kalau bagi Abah kan jalannya tahu pemasukannya apa. Ya udah yang penting punya rekening, punya kebon, ya biarkan rekening itu tadi semua. Yang penting pada saat mau transfer, set ada, oh ada gitu. Kita coba 100 juta, oh ada. Coba 500 juta, ada juga. Oh ternyata, ya udah biarin aja. Setelah itu saya tidak mau lagi lihat saldo, biarin aja. Itu saja. Adam yang disebutkan kalau dihitung dari runut Nabi Muhammad itu baru 9.800 tahun. Sementara di Gunung Padang sudah 30.000 tahun sudah ada manusia. Bahkan di Solo Homo solensis ada 1,5 juta tahun yang lalu. Homo wajakensis 1 juta tahun yang lalu. Homo florensis 700 tahun yang lalu. Peninggalan kan hari ini nggak bisa dibohongi. Karena arkeologi bisa membuktikan adalah dengan perlakuan karbon sebuah benda bisa diketahui 1 juta tahun. Bahkan dengan radium, uranium, sebuah benda bisa diketahui sampai umur 1 miliar tahun, sahabat. Maka hari ini silakan kalian, bahkan barangkali sekarang mungkin Pak ahli sejarah bingung bagaimana meriset sejarah ini yang sudah 99% kebohongan ini. Tentang Ibrahim, tentang Muhammad, tentang ini. Bukan hanya di Islam, di semua. Di Buddha, bahkan maaf juga di Kristen. Di semuanya. Sejarah dunia ini sudah betul-betul. Hanya mereka pemenang peranglah yang melakukan sejarah.
Tapi untuklah buat Indonesia, sadarilah, berbanggalah sesungguhnya. Marikan satukan, kan negara kita sedang diancam hari ini. Perpecahan. Lihat, kalian sudah, bendera GAM sudah berdiri. Papua sudah mengebarkan bendera. Ini sebetulnya adalah ulah orang-orang mereka dari luar yang ingin menghancurkan Nusantara. Yang sudah oleh pendiri bangsa sudah ditahan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Diikat dengan Pancasila. Bukan Tuhan yang satu, tapi ketuhanan yang esa. Itulah dulu cara pemimpin bangsa, para aulia Allah yang ada di Nusantara menyatukan. Sebagaimana Raden Rahmat dulu adalah, dia adalah, Raden Rahmat itu adalah, dia sudah Muslim, tetapi dia menjaga Brawijaya V, Majapahit yang Buddha Siwa atau Hindu Siwa gitu. Saat itu, ya, karena dia sudah berusaha ingin dan Raden Rahmat itu bernama Bun Suiho, dia adalah orang Cina, anaknya Bonang itu Bun Ahwat adalah Sunan Derajat. Sebetulnya mereka adalah juga karena memang asalnya dari dulunya adalah dari Mongol. Makanya kalau mendengar sesuatu itu ya jangan, kalau kalian nggak ngerti ilmu filologi, ilmu arkeologi, ilmu genetika, ilmu sejarah, maka jangan telan mentah-mentah ya. Maka marilah Abah mungkin kalau detail Abah bisa detailkan semuanya. Kisah-kisah dari mulai Raja Pakuan, Raja Galuh, Raja Pajajaran semua. Dan kemudian bagaimana semua adalah seolah-olah Islam mulai menjajah bahasanya. Karena Islam itu bukan agama sebetulnya dari awal juga. Pola pikir orang Nusantara ini sudah Islam dari awal. Maka silih asa, silih asi, silih asu, silih wangi. Sesungguhnya sudah ngerti dengan Muhammad. Maka sudah ada Muhammad. Tadi semua adalah hidup terpuji gitu. Nah inilah mulai kisah, pembelokan kisah sebetulnya. Nah, bahkan maaf ya, nah sekarang anggaplah bahwa ini secara sosok Abah sudah menemukan ternyata Adam yang pertama sebetulnya adalah lahir di Jawa Barat, punya ibu. Ya. Jadi kamu itu jangan menganggap bahwa ini kayak dongeng Tuhan itu kun payakun jelek gak ada orang. Emang Tuhan itu tukang sulap apa? Allah berkuasa tapi nggak begitu sistem Allah. Maka kalian yang coba belajar ilmu sejarah, prasejarah, bagaimana di dunia ini nggak ada tumbuhan. Yang pertama ada lumut, tuh lumut naik menjadi ini, pohon perdu naik jutaan tahun terus muncullah nanti adalah makhluk-makhluk seperti dinosaurus itu untuk mempersiapkan bumi. Belum ada manusia. Dari makhluk-makhluk tadi ada homo makhluk-makhluk kayak dinosaurus itu, Rexosaurus semua, burung-burung terbang. Yang sekarang peninggalan ini masih ada buaya. Nah, buaya itu salah satu contoh binatang yang dia berhasil bertahan. Apalagi kura-kura, penyu, itu sudah ada dulu. Nah, kemudian burung-burung yang ada sekarang kayak Raja Wali Elang semua, itu dulu serem-serem. Tadi semua, gede-gede semuanya. Nah inilah yang harus kalian pahami. Kemudian terjadilah seolah-olah bumi ini dihancurkan, maka sekarang muncullah minyak di mana-mana. Itulah Tuhan itu sudah punya planning semua. Barulah muncul peradaban manusia dari sel 1 dan lain menjadi sel 2, dari 2 sel banyak. Maka sesungguhnya makhluk ini akan terus mengalami perubahan genetika. Maka kalian sadari sekarang. Sadarkah bahwa kalian yang hidup 70 tahun dulu cari orang cakep susah, cari orang ganteng susah. Anakmu aja sekarang udah kayak bintang film dulu, ya. Karena manusia itu akan makin upgrade. Maka kalau kalian lihat orang bule di sana, ganteng-ganteng, cantik-cantik, karena mereka itu lebih dulu, kalian pun akan begitu nanti. Berwajah cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Karena ini akan mengalami evolusi semuanya. Ya nggak ada bedanya dengan HP. Dari awal cinit-nit, naik 2G, 3G, 4G, komputer, Pentium ini, TV, mobil.
semua makhluk kata Abah juga tagoyur dan wajib tagoyur. Hanya orang bodoh yang tidak mau berubah dari semua. Ya. Jadi kisah Adam jangan bingung. Ya. Itulah kenapa tadi bahasa yang pertama itu di Nusantara. Karena kisah Adam yang paling tua itu sebetulnya di Nusantara ini. Dan dia punya ibu. Tadi semua. Ya. Mari kita, karena waktunya juga pendek tadi semua. Banyak fakta sejarah bahwa Adam itu adalah Adam yang kita di Nusantara yang pertama itu adalah. Jangan kalian menganggap Adam itu turun kayak alien. Gitu kan. Enggak. Makhluk semuanya. Ini makanya teori evolusi itu berjalan. Tetapi tidak seperti Darwin. Bukan Darwin juga. Apakah manusia dari monyet? Bukan. Memang manusia itu mengalami evolusi. Manusia. Tapi sampai pada titik sebelum Nabi Adam itu, manusia itu, kenapa holozoensis, homo wajakersis, kalau kalian lihat sekarang di apa namanya di museum, peninggalan otaknya itu, kepalanya, batoknya, yang kita Bu Ilin lihat di Tenggarong, itu orang-orang dulu itu beda batoknya, besar ke belakang, kayak monyet. Karena volume otak mereka itu adalah hanya 800 gram. Nah setinggi-tingginya hari ini volume otak yang paling mendekati saudara kalian semua itu simpanse. Maka simpanse udah mulai kecerdasan sebetulnya. Maka kenapa ada bahasa dalam Al-Quran faida sawaituhu, sawu itu ditegakkan. Karena manusia sebelumnya bungkuk. Dan karena mereka memiliki volume otak 880 miligram, tapi kalian hari ini umat Adam, nah ini manusia pertama, bukan orang pertama. Kita generasi manusia, tapi walaupun kita nih diawali dari manusia, tapi tetap aja kelihatannya manusia ini ingin jadi orang. Maka orang kaya, orang utan, orang pinter, orang itu. Jadi inilah orang-orang yang sudah jadi manusia ini balik jadi orang. Maka selalu cari orang pinter, orang. Nggak ada manusia pinter. Tadi pakai saya jadi orang kaya. Nggak pernah jadi manusia kaya. Orang. Karena yang ingin kaya, yang ingin pinter, yang ingin cantik. Itu orang. Orang. Maka itulah Quran menjelaskan tentang ins, tentang nas, tentang insan, tentang basarun. Nah basarun itu dulu. Mereka yang masih bungkuk. Dan volume otaknya 880. Mirip-mirip agak monyet dikit. Tapi kita bukan Darwin, bukan dari monyet. Kita memang melakukan evolusi. Dari mulai berjalan merayap. Dari mana Abah tahu sekarang? Karena Abah punya teman, kata Abah juga dulu, adalah Profesor David di Singapura itu, ahli hipnoterapi. Dia bisa masuk pada orang itu sampai dia di penghujungnya. Saya pernah mempelajari seseorang. Dia adalah Profesor Surahman. Kemudian Pak Profesor David itu bisa datang sampai kepada paling, siapa kamu? Surahman. Siapa kamu? Terus. Dia manusia itu sampai puluhan orang. Ternyata Surahman itu pernah bertubuhkan puluhan kali. Pernah jadi perempuan belasan kali. Terakhir, siapa kamu? Dia bilang, siapa namanya itu? Berapa tinggi kamu? 6 meter. Bagaimana tubuh kamu? Sekarang apa yang kamu sedang pegang? Saya sedang pegang kapak. Dari apa? Dari batu. Bagaimana kamu berpakaian? Di kepala saya ada apa namanya? Ada kuku dan apa namanya? Taring macan, katanya di sini dihias di kepala saya. Itu saya dengar sendiri itu. Itu seorang profesor yang ditanya hipnoterapi. Siapa kamu? Surahman. Siapa kamu? David. Siapa kamu? Jubaidah. Siapa kamu? Susi. Siapa kamu? Jiwa yang pernah memori manusia bertahap dari semua. Sampailah kepada saat manusia yang bertinggi 6 meter itu. Saya menggunakan sepatu dari kulit macan gunung. Di tangan saya sekarang pegang kapak. Berarti kita ngerti, mungkin zaman Flintstone kali dia itu. Yang hidup di zaman prasejarah. Tapi betul ternyata ada kisah katanya Adam itu tingginya 6 meter. Karena dari fakta itu oleh ahli hipnoterapi itu diketahuilah bahwa dia
Inilah memang hal-hal yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang kita sekarang ini semua, ya. Nah itulah ya sahabat, jadi peradaban ini bahwa sekarang nggak bisa, kalian yang sekolah kalian bisa tahu lah Homo solensis. Jadi sebelum Adam manusia itu adalah bungkuk karena belum jadi manusia. Itulah waktu Allah berkata ini jailun fil ardi khalifah, malaikat protes bahasanya. Bahasanya malaikat juga itu bahasa syariat sekali lagi gitu. Kayak Allah tuh, ini Allah, ini malaikat, hei malaikat gitu. Itu kalau gitu kamu pikir Tuhan itu, coba kamu pikir pakai tauhid tadi semua. Tadi, hei Jibril, antarkan wahyu ke Muhammad. Emang gitu? Aduh, inilah gatot manusia memahami kehidupan tadi semua, ya. Jadi kita harus ngerti bahasa syariat, bahasa torekat, bahasa hakikat, bahasa ma'rifat. Tapi yang paling penting itu, ya. Jadi itulah waktu pertama. Karena makhluk itu berjalan bungkuk masih. Volume otaknya ada 880. Hidupnya senang perang, berantem. Termasuk tadi yang bernama David itu, yang dia bilang saya tingginya 6 meter, saya pegang kapak itu, dan di tangan kirinya pegang gada. Itu kan memang senang saling membunuh itu dulu. Kalian cari film yang prasejarah tuh. Kalian banyak tuh bagaimana hidup menghadapi mamut. Nah, termasuk mamut itu adalah peninggalan gajah. Gajah itu dulu makhluk juga purba. Sekarang ada macan. Jadi sekarang ini lucu-lucu itu dulu serem-serem. Tadi semua termasuk nyamuk. Sekarang nyamuknya kecil. Dulu mungkin nyamuknya itu segede pesawat terbang. Tadi semua. Makanya inilah yang kalian coba kalian pahami tentang prasejarah tadi semua. Tadi bagaimana tumbuhan tumbuh dari zaman ke zaman, sebelum ini naik. Ini evolusi yang terjadi. Bahkan hari ini kalian makin cakep sekarang nanti. Makanya klaster tertingginya sana tuh orang-orang Eropa tuh. Ganteng-ganteng semua. Ada lagi yang nuduh, oh mereka itu katanya bekas mayat zaman Nabi Nuh yang direndam, katanya gitu. Enak aja. Justru mereka itu klaster tinggi. Ya. Makanya mereka udah surga hidupnya. Negaranya makmur, bahagia, semua duitnya banyak, tapi negara paling bahagia semuanya. Dan itulah perjalanan manusia itu makmur, bahagia, sejahtera, sentosa, cakep, cantik. Negaranya enak, semuanya aman. Nggak ada banjir bandang, nggak ada ini, nggak ada tsunami, nggak ada apa. Coba, kamu menuduh kafir aja mereka. Mereka buat mobil buat kamu, bikin pesawat buat kamu, bikin listrik buat kamu. Tiap hari yang kamu makan buatan mereka. Kamu tuduh kafir tiap hari. Dasar on lo. Tadi semua ya. Mari kita lihat lagi semua. Jadi dari Jawa Barat ini semuanya. Nah meletusnya Danau Tondano, bahkan Abah bisa mematikan Adam yang dekat ini yang sudah berdiri, yang punya ibu, yang akhirnya ibunya masih begini. Adam itu, ibunya Adam itu dia masih bungkuk karena itu naikkan genetika. Dulu saya pernah ke rumahnya waktu ada acara dengan di Cikarang, itu ada ibunya Dewi Gotik. Ya, Dewi Gotik belum terkenal waktu itu. Dia bingung, saya maaf bukan merendahkan ibunya, ibu Gotik udah kecil gitu, nggak cantik gitu. Loh, punya anak kayak begini. Itu sebetulnya jangan aneh kalau dari perut perempuan kita lahirlah anak-anak yang cantik. Itu adalah terjadi upgrade genetika di tubuh. Itu mudah dijelaskan ilmu kedokteran. Bahkan kalau di barat sekarang mau bikin, mau kayak semancung apa anakmu. Nah, sekarang itu bisa di planning, mau laki-laki mau perempuan. Di barat itu orang anjing aja 5 jenis bisa dicilangkan. Nah sekarang kamu bisa. Dulu pernah ada seorang profesor, dia profesor, pinter, tapi dia jelek. Tapi ada seorang perempuan cantik, tapi dia bodoh. Maka profesor itu ingin mengadakan uji coba. Dia ingin menciptakan satu gen yang mana dia ganteng, tetapi adalah pinter gitu. Yang terjadi sebaliknya. Makin jelek, makin bodoh. Nah, ternyata teori ini dalam hukum Mendel ada yang disebut dengan pertumbuhan resesif. Ya,
ada yang disebut makanya ada bibit unggul. Nah, inilah ya sahabat yang harus pahami tentang hukum alam. Tapi Abah nggak usah ngomong saya terlalu jauh nanti. Kita ngomong dulu Jawa Barat dulu nih, Nusantara dulu kita.